bisnis itu jangan cuma direncanakan saja. Kita harus mulai dulu, jalankan dulu. Nanti sambil belajar, sambil cari teman-teman yang bisa menjadi support sistem kita. Nah, salah satu yang sekarang di Sidrap ini adalah TDA. TDA ini menjadi support sistem yang kuat sekali. Kenapa? Karena kita pelaku bisnis meskipun sama usahanya, kita bisa saling mendukung, saling support sama teman-teman. Nah, kita bisa saling memberdayakan kebutuhan apa yang kita mau ada di teman-teman di media ini. Nah, dan mereka juga bisa memberikan harga terbaik kepada kita. Jadi memberikan harga, potongan harga tapi tanpa harus membuat mereka rugi misalnya, seperti itu. Nah, jadi supaya bisa maju, supaya bisa berkembang, tugas kita yang pertama adalah belajar. Nah, belajar yang paling baik itu adalah belajar dengan dukungan, dengan support system, dengan circle sesama pengusaha. Jadi kalau kita mau usaha, tapi malah misalnya kumpulnya sama orang-orang yang sukanya main, sukanya cuma olahraga, nah itu kayaknya nggak cocok seperti itu ya. Jadi harus menemukan lingkungan yang saling mendukung. Kan tidak ya? Sudah terdengar kok. Kak Firman bisa perkenalkan dirinya dulu? Oh ya, oke. Saya Firman Adiansyah, sekarang dipercayakan menjadi Ketua TDA Sidrap. Saya sementara menjalankan usaha dengan nama brand Solik. Itu adalah cake dan cookies ya. Itu saja mungkin ya. Sudah cukup. Baik Kak Firman. Nah, tadi Najla lihat di profilnya Kak Firman sendiri, Kak Firman menjabat sebagai Ketua Komunitas TDA. Kalau boleh tahu, bisa nih Kak Firman perkenalkan apa itu komunitas TDA kepada teman-teman semua yang lagi nonton live streaming ini, Kak. Oh ya, oke. Jadi TDA itu adalah singkatan dari tangan di atas. Ya, kalau kedengaran sepintas mungkin seperti apa badan amal atau yang semacamnya seperti itu ya. Nah, padahal sebenarnya tangan di atas itu adalah komunitas pengusaha. Nah, ini sebenarnya sudah, kalau tidak salah sih, ini sudah menjadi komunitas pengusaha terbesar di Indonesia. Berdirinya sejak 8 tahun yang lalu. Di Sulawesi Selatan sendiri sudah ada beberapa daerah yang punya TDA. Nah, di Sidrap sendiri kita tergabung di wilayah Sulawesi Selatan 2. Ada 5 daerah di Sulawesi Selatan 2 ini: Parepare, Bone, Wajo, Palopo, dan kemudian Sidrap sebagai daerah terakhir yang terbentuk. Kalau core-nya kita selain di kegiatan sosial, kita juga di edukasi. Jadi member dari TDA itu kita saling berbagi, saling mendidik bagaimana supaya bisa mengembangkan bisnis atau usaha yang kita jalankan. Seperti itu. Wow, jadi komunitas TDA ini salah satu komunitas untuk pengusaha yang terbesar di Indonesia ya, Kak? Wow, keren. Kira-kira apa aja sih, Kak, benefit atau keuntungan yang didapat para pengusaha jika bergabung dengan komunitas TDA? Keuntungannya yang pertama sebenarnya adalah circle positifnya itu. Jadi kalau kita sama pelaku usaha itu kan biasanya ya, kalau di luar itu mungkin kita anggap setiap pelaku usaha itu adalah kompetitor gitu. Nah, di TDA sendiri kita menghapus kesan kompetitor itu menjadi teman kolaborasi. Nah, jadi misalnya kayak saya buka usaha ini di samping kafe. Nah, karena saya jualannya kue, nah kita jadi bisa collab sama yang di sebelah, sama teman yang jualan depan, seperti itu.
Nah, terus ada beberapa juga yang tadinya ya kalau di luar kesannya kayak kompetitor, malah kita yang sudah besar itu, jadi misalnya bisnis kuliner yang sudah besar itu malah menjadi mentor kita. Jadi mereka yang mengajar dari kita bagaimana supaya bisnisnya bisa sama seperti mereka, seperti itu. Oke, wah keren banget nih. Selain bisa dapat relasi sesama pengusaha, bisa jadi bahan untuk kolaborasi juga ya kak. Ya, Kira-kira betul. karena kakak ketua dari komunitas TDA yang ada kaitannya sama pengusaha atau usaha, kira-kira Kak Firman sendiri punya nggak nih usaha yang sedang dikelola atau dijalankan oleh Kak Firman? Ya, ada ya. Tadi saya sudah perkenalkan nama brandnya itu Kleponholic. Nah, jadi dia di produknya sama cookies kue kering. Ah, kue kering. Kira-kira apa usaha kakak itu lagi rame atau alhamdulillah normal-normal aja? Ya, yang namanya usaha ya kadang naik turun gitu ya. Nah, poinnya di dia adalah bagaimana kita bisa bersinergi. Jadi biasanya nih kalau misalnya kita saling kenal seperti itu sama teman-teman, jadinya kalau butuh sesuatu itu kita cari di member dulu. Jadi misalnya lagi ada acara hajatan atau apa, kita cari teman yang punya eh, apa eh, yang bisnis kulinernya yang bisa nyiapin untuk kebutuhan acara kita, seperti itu. Nah, lagi ada kegiatan yang butuh spanduk, baju kaos apa segala macam, kita berdayakan dulu di member, seperti itu. Nah, jadi bisa saling support. Keren. Kira-kira selama kakak menjabat jadi ketua dari TDA dan juga sekaligus pengusaha dari jualan kue ya tadi kak, kira-kira ada gak tantangan dan hambatan selama kakak menjabat sebagai pengusaha sekaligus ketua dari TDA? Eh, Kalau jabatan sendiri sebenarnya masih baru ya. Kemarin kita mulainya di awal Juli. Nah, jadi baru jalan sebulanan ini. Nah, tantangannya sebenarnya adalah daerah baru itu kita beratnya karena masih baru mau saling kenal sesama member, masih harus banyak belajar dari luar bagaimana membangun komunitas ini, bagaimana bisa menjalankannya. Nah, jadi masih harus banyak belajar. Nah, seperti itu mungkin tantangannya. Nah, di usaha sendiri, ya setiap usaha pasti punya kesibukan di usahanya. Nah, saya juga punya kesibukan di keluarga sebagai seorang ayah dan suami. Nah, jadi bagaimana mengerjakan tiga hal ini sekaligus, tantangannya di situ mungkin. Tapi kalau menurut saya sih ini justru semacam apa ya? Ya tantangan itu buat saya sebenarnya sebagai motivasi bagaimana saya bisa memaksimalkan kemampuan saya, maksimalkan potensi saya, supaya kalau tadinya mungkin ada rasa malas-malas, ada rasa enggan, nah justru jadi semakin tertantang bagaimana bisa menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan bagus. Oke, wah, tantangannya kayaknya banyak juga yang mengalami hal tersebut. Oke, lanjut. Menurut Pak Firman sendiri nih, gimana sih cara atau solusi sebaiknya bagi para pelaku atau pengusaha ini, gimana sih caranya supaya bisa menghadapi perkembangan teknologi dan era digital pada saat ini? Kuncinya cuma satu sih menurut saya ya, belajar ya. Jadi setiap usaha itu kalau anda belajar pasti akan tergerus sama zaman ya. Jadi setiap saat, setiap waktu pasti ada perkembangan, ada perubahan. Nah, kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu? Contohnya perusahaan raksasa kelas Nokia saja itu kalau tidak belajar bisa kolaps gitu. Nah, kemarin pada saat Android masuk, mereka tidak beralih ke situ, ya sudah habis mereka. Nah, apalagi kita yang usaha-usahanya masih baru merintis, baru mulai. Nah, jadi harus selalu bisa belajar bagaimana perubahan itu bisa memberi manfaat ke kita, bukan jadi masalah.
Oke, wah keren banget nih guys. Oke, teman-teman yang lagi nonton mungkin bisa disimak kata Kak Firman tadi yaitu belajar ya guys ya. Oke, sebenarnya menurut Kak Firman sendiri bagian penting untuk membangun sebuah usaha atau bisnis itu kira-kira apa sih Kak? Biar teman-teman yang lain tahu nih bagian pentingnya apa aja. Bagian penting ya memulai. Nah, kalau cuma direncanakan itu kita tidak akan pernah tahu seperti apa. Jadi memulai usaha dulu itu. Nah, nanti dari mulai baru kita bisa pahami. Dari situlah baru kita belajar kebutuhannya di bagian manajemen karyawan misalnya, itulah baru kita belajar lagi. Nah, jadi poin pertama adalah memulai dulu, barulah kemudian kita sambil menjalankan sambil belajar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Kira-kira Kak Firman selama menjabat jadi ketua TDA sekaligus menjadi pengusaha, pernah nggak sih ngerasa khawatir atau ngerasa takut sebagai ketua TDA bisa menghambat bisnis Kak Firman sendiri, atau justru jabatan kakak sebagai ketua TDA itu bisa meningkatkan usaha Kak Firman sendiri? Oh ya, jadi dua-duanya punya potensi. Nah, jadi misalnya kalau seperti usaha saya sekarang ini yang saya masih banyak sekali terlibat di usaha. Nah, pastinya kalau ada kegiatan di komunitas itu usahanya jadi terhambat seperti itu. Nah, tapi kemudian manfaatnya adalah karena komunitas ini kita jadi banyak support system. Teman-teman itu jadi banyak yang mendukung. Jadi misalnya kita pada saat ada kasih promo, itu teman-teman bantu bagikan, teman-teman bantu belanja, teman-teman bantu informasikan keluar. Nah, jadi manfaatnya di situ. Jadi ada untung dan ruginya. Oke, wah, gak kerasa ya. Sekarang ini lagi menjelang pilkada nih Kak. Kira-kira komunitas TDA sendiri bakalan berafiliasi gak sih pada salah satu paslon nantinya? Oh ya, kita di TDA ya kita tidak terlibat sama politik ya. Tapi biasanya kalau ada teman yang member TDA itu yang yang menjadi salah satu calon bupati, wali kota, gubernur. Nah, biasanya kita kalau melihat bahwa potensi mereka itu untuk mengembangkan, membantu teman-teman member TDA itu besar, biasanya kita akan ke sana. Tapi kita tidak terlibat langsung di kampanye dan semacamnya. Oke. Tentunya tiap komunitas kan pasti punya kegiatan unggulan atau program unggulan nih. Boleh gak sih Kak Firman spill sedikit terkait program unggulan yang nantinya bakalan diadakan oleh komunitas TDA? Oh ya, kalau yang unggulan di TDA itu adalah KMB namanya ya, kelompok mentoring bisnis. Nah, jadi teman-teman yang usahanya sudah besar itu menjadi mentor untuk teman-teman yang usahanya masih kecil, yang ada di bawahnya. Nah, dengan syarat bahwa teman yang menjadi mentor ini sudah mengikuti pelatihan untuk menjadi mentor. Nah, jadi bagaimana kita belajar mulai dari kebiasaan sehari-hari, disiplin, segala macam, sampai bagaimana kita mengembangkan usaha kita supaya bisa sama seperti usaha yang dijalankan sama mentor. Nah, terus yang kedua ada kalau di level bisnis yang masih agak baru mulai, biasanya kita foundation ya, masih di bagian awal, itu ada 9 WS namanya, 9 workshop seri. Jadi ada 9 pelatihan dan biasanya dalam satu seri itu seharian. Nah, yang membahas satu inti materi saja. Jadi misalnya marketing itu kita bahasnya seharian. Terus misalnya masalah leadership itu seharian juga kita bahas. Jadi kita kupas-kupas di situ bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira nih selama Kak Firman menjabat sebagai ketua TDA sekaligus pengusaha, boleh gak sih Kak Firman bagi-bagi tipsnya untuk teman-teman yang lagi nonton? Mungkin beberapa dari teman-teman yang lagi nonton ini juga pengen nih bisa berbisnis dan menjadi pengusaha seperti Kak Firman sendiri nih.
Jadi ya itu tadi seperti yang sebelumnya ya, memulai dulu poinnya ya. Nah, terus kalau kemudian menjalankan beberapa hal bersamaan, ya sebenarnya itu adalah tantangan untuk kita. Saya pernah ikut sebuah kelas online ya, mana pemimpin karyawan ini hanya menggali potensi setiap karyawan itu adalah dengan memaksimalkan semua kinerjanya sampai katanya ya batas potensi itu adalah saat sudah kolaps, sudah sakit, masuk rumah sakit dan itu batas potensinya. Jadi selama mereka masih tetap bekerja, mereka masih tetap bisa memaksimalkan dirinya. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Kita kalau masih bisa tetap urus usaha, masih bisa tetap urus keluarga, masih bisa tetap urus pekerjaan, berarti sebenarnya potensi itu masih besar, masih bisa untuk nah, jadi selama kita masih belum kolaps, berarti batas kemampuan kita belum sampai di situ. Kita masih bisa maksimalkan lagi. Oke, wah, semoga tips yang dikasih sama Kak Firman bisa bermanfaat nih bagi teman-teman. Oke, sebelum closing statement atau sebelum penutupan, kita bakalan buka sesi pertanyaan dulu nih. Kita tunggu selama 5 menit ya. Yang jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Nazla nih yang bakal tanya ke Kak Firman. Ada satu nih. Kira-kira Kak Firman itu bisa boleh nggak bagi pengalaman-pengalamannya selama jadi pengusaha susah dan senangnya itu apa kira-kira? Pengalaman susah senangnya ya. Jadi ya namanya usaha kadang naik kadang turun seperti itu ya. Nah, awalnya kita kan pernah belajar, jadi bisnis ini modalnya bukan karena ilmu, bukan karena passion, sebenarnya karena kemarin itu saya sebenarnya sempat cari kerja, jadi melamar kerja tapi tidak diterima. Terus karena umur saya sudah di atas 30 dan ijazah saya cuma SMA, saya melihat potensi saya untuk bekerja itu sudah kecil sekali. Nah, jadi sebenarnya karena keadaannya terpaksa, kita mulai buka bisnis. Istri saya sudah mulai berusaha, tapi ternyata dari situ hasilnya malah lebih bagus dari sekedar bekerja sama orang lain itu. Nah, tapi kemudian ada beberapa hal yang kemudian membuat bisnis kita jadi jatuh lagi, jadi harus ngutang, terus harus mulai dari awal lagi. Nah, jadi semua hal-hal yang sudah kita lalui itu jadi pelajaran bahwa ada hal-hal tertentu yang sebenarnya harus kita pelajari soal bisnis. Jadi bukan sekedar dagang saja, bukan sekedar bikin produk, promosikan, jualan, selesai. Ternyata PR-nya bukan seperti itu. Ada banyak hal yang perlu kita paham supaya bisa menjadi pengusaha yang maju. Ada yang bertanya kan, Kak? Ada kan ya? Di aku nggak ada suaranya. Boleh dibaca Kak pertanyaannya dan bisa langsung dijawab? Oke. Jadi ini dari Hamka Paka ya. Cara supaya tetap bisnis bertahan di era gempuran digital itu gimana? Jadi kalau menurut saya setiap ya seperti yang saya bilang tadi, setiap saat itu pasti akan ada perubahan ya. Nah, caranya ya kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Cara beradaptasi itu adalah dengan belajar, salah satunya cara. Kita tidak akan bisa langsung menjadi ahli di perubahan, setiap perubahan yang datang kalau kita tidak bisa belajar. Nah, seperti mungkin kemarin-kemarin, dulu-dulu itu kalau kita mau kasih promosi itu misalnya lewat koran, lewat TV, lewat radio. Nah, sekarang media-media itu kan sudah mulai tergerus sama zaman. Nah, orang sudah mulai beralih ke sosial media. Nah, berarti kita harus belajar lagi menggunakan sosial media itu seperti apa, memaksimalkan potensi sosial media itu seperti apa. Nah, jadi tugas kita adalah mengikuti perkembangan atau kita yang akan tergerus. Contoh kecil juga misalnya ojek ya, ojek konvensional itu dulu kan rame. Nah, sekarang mulai hilang. Kenapa? Karena kalau tidak belajar ke online, ya tukang ojek ini pasti jadinya kehabisan pelanggan, kehabisan konsumen seperti itu. Nah, jadi memang tantangannya adalah belajar. Kalau tidak belajar ya berarti sudah kita akan tertinggal sama zaman.
Oke, bagi teman-teman yang lagi nonton, kira-kira ada pertanyaan lagi gak nih? Kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Kita tunggu sampai menit ke 30 ya Kak. Jika tidak ada, kita langsung closing statement. Oke. Ada tuh Kak. Kak, dalam bisnis yang paling penting marketing atau keuangan nih? Ayo Kak Firman bisa dijawab. Marketing atau keuangan. Terus terang ini bukan bidang saya ya. Jadi pengetahuan saya soal bisnis itu masih sangat terbatas. Saya masih banyak belajar. Jadi kalau soal penting yang mana itu tergantung kebutuhan kita. Kalau menurut saya ya, ada beberapa bisnis yang bisa berkembang tanpa harus belajar soal bagaimana mengatur keuangan. Ada bisnis yang karena zamannya sudah sekarang digital seperti misalnya, nah jadi tidak terlalu butuh marketing. Jadi yang tergantung dari yang kita jalankan kalau menurut saya. Nah, jadi mana yang paling kita butuhkan itu sebenarnya yang paling tahu adalah pelaku bisnisnya, pemilik usahanya, ya. Nah, jadi kadang kita harus marketing dulu misalnya yang kita urusi, baru kita beralih ke keuangan atau sebaliknya. Itu ada lagi. Pertanyaan lagi nih, bisnis online kan menjamin nih Kak, apa nggak mengganggu bisnis offline yang ada nih? Monggo dijawab Kak Firman. Bisnisnya menjamur, jadi aku tidak mengganggu bisnis offline. Nah, jadi tergantung bisnisnya apa menurut saya yang dijalankan ya. Karena ada beberapa bisnis juga yang memang cuma offline saja bentuknya. Tapi ya tergantung ya, kalau seperti saya misalnya bisnis saya ini kan produk saya tidak bisa dibawa tidak tahannya itu tidak terlalu lama, kemudian pengemasan packagingnya itu agak susah kalau dibawa jauh. Nah, jadi biasanya lebih banyak ke offline, tapi tetap harus didukung juga sama online. Kenapa? Karena ya itu misalnya harus di media, harus di WhatsApp dibantu sama kurir-kurir online yang ada sekarang. Nah, jadi semua saling mendukung kalau menurut saya. Nah, jadi kalau misalnya cuma offline saja, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu hanya bisa dijalankan offline saja. Harus tetap juga belajar di online supaya bisa lebih berkembang. Oke, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada yang pengen bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Oke, kayaknya kita langsung closing statement aja ya Kak. Nah, karena ini sudah berada di penutupan, Kak Firman bisa nih bagi kesan dan pesannya untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton. Pesan ya, saya balik ke yang tadi ya. Bisnis itu jangan cuma direncanakan saja. Kita harus mulai dulu, jalankan dulu. Nanti sambil belajar, sambil cari teman-teman yang bisa menjadi support sistem kita. Nah, salah satu yang sekarang di Sidrap ini adalah TDA. TDA ini menjadi support system yang kuat sekali. Kenapa? Karena kita pelaku bisnis meskipun sama usahanya, kita bisa saling mendukung, saling support sama teman-teman. Nah, kita bisa saling memberdayakan kebutuhan apa yang kita mau ada di teman-teman di media ini. Nah, dan mereka juga bisa memberikan harga terbaik kepada kita. Jadi memberikan potongan harga tapi tanpa harus membuat mereka rugi misalnya, seperti itu. Nah, jadi supaya bisa maju, supaya bisa berkembang, tugas kita yang pertama adalah belajar. Nah, belajar yang paling baik itu adalah belajar dengan dukungan, dengan support system, dengan circle sesama pengusaha. Jadi kalau kita mau usaha, tapi malah misalnya kumpulnya sama orang-orang yang sukanya mainin, sukanya cuma olahraga, nah itu kayaknya nggak cocok seperti itu ya. Jadi harus menemukan lingkungan yang saling mendukung.